Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, senggang waktu istirahat yang tidak ada makan siang karena puasa, kita manfaatkan untuk siraman rohani, pencerahan, dan juga mencoba untuk berakselerasi ilmu agama. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Ukhuwah, persaudaraan itu zaman sekarang ini paling sulit. Ya, persaudaraan karena Allah. Kalau karena duit banyak, karena kepentingan-kepentingan organisasi sesaat banyak, kepentingan pragmatis banyak. Karena Allah itu yang sedikit. Yang digambarkan dalam hadis Rasulullah, ada seorang yang dicegat malaikat di tengah jalan. Coba bayangkan, Pak. Kira-kira kita pernah nggak berpikir bisa ditemui malaikat? Jangan-jangan yang ketemu sama kita kuntilanak, ya, sama genderuwo, karena nyetel. Makanya yang orang bertapa itu ketemunya sama setan, karena rohaninya udah nggak benar. Ya, ini dicegat oleh malaikat, ditanya mau kemana? Zara akhan li fillah. Saya ingin ziarah saudara saya karena Allah. Apakah ada satu kenikmatan yang kamu targetkan? Gak ada. Dagangan yang kamu ingin kembangkan? Gak ada. Inni uhibbu fillah. Saya cinta dia karena Allah. Masya Allah. Ternyata malaikat itu ngaku, saya adalah malaikat utusan Allah, ingin mengabarkan kepadamu, Allah mencintaimu seperti kamu mencintai saudara. Kan berat, Pak, beli tiket untuk nemui teman di Sulawesi. Nggak ada urusan apa-apa loh. Zaman sekarang kira-kira ketemu nggak? Ya, itu. Kita datang ke Sumatera, tidak ada apa-apa, membawa anak istri hanya sekedar untuk mengekspresikan saudara saya karena Allah. Makanya pernah ada cerita menarik Bani Israel yang diceritakan dalam hadis yang sahih. Dia pernah minjem uang 1000 dirham ke temannya dan janji, bulan ini, hari ini saya akan kembalikan ke tempat Anda. Dan itu tempatnya nyebrang. Qadarullah, Masya Allah, Pak. Hari tanggal janjian itu nggak ada kapal. Ya, kalau dulu perahu ya, layar. Akhirnya dia ambil kayu yang dilubangi, uangnya diletakkan di kayu itu. Masya Allah. Ya Allah, aku tidak ingin memutuskan persaudaraan dan kesetiaan. Sampaikan hutangku ini tepat pada waktunya. Nyampe, Pak. Saudaranya yang sedang nyari kayu di pantai biasa ya. Jadi yang suka ada itu, makanya sering ada satu ungkapan dari Kiai Haji Zarkasi, seorang pimpinan pondok pesantren Kontor. Pondok itu seperti lautan, bersih, suci. Bangkai, kotoran itu minggir. Ya, biasanya kan apa aja itu minggir. Akhirnya dipungut, ternyata ada surat pesennya dan tanggal pas hari yang dijanjikan oleh dia datang.
Siapa Pak yang giring benda mati? Kalau tidak ada kekuatan langit akibat karena ketulusan kita bersaudara karena Allah. Nah, hak persaudaraan itu ada 3. Ya, sebetulnya banyak, tapi intinya mengerucut di 3. Ya. Yang pertama, ketulusan dalam mencintainya. Itu, Pak, ikhlas. Itu dahsyat. Ini juga tadi ikhlas. Coba bayangkan pelacur yang dimasukkan oleh Allah surga karena ikhlas memberi minum anjing. Kan itu Bapak sering dapat cerita itu kan. Itu porsinya bukan kemuliaan dan keutamaan pelacur ya. Keutamaan ikhlas seorang di dalam memberikan suatu karya. Kalau dalam istilah umumnya filantropi. Waktu, tenaga, pikiran, harta yang kita kasihkan ke orang lain itu namanya filantropi. Dipersembahkan secara tulus, bukan hanya manusia, Pak, pelacur, ke anjing. Dan sebaliknya, Masya Allah, anjing memaknai ketulusan persahabatan, akhirnya juga dimuliakan oleh Allah. Siapa? Surat Al-Kahfi dia. Siapa temannya surat ini Ashabul Kahfi, Pak? Ya, anjing. Masya Allah. Bukan ulama, bukan seorang doktor, bukan seorang profesor, seorang anjing. Kenapa namanya sampai terekam indah, abadi di dalam kitab suci? Bukan hanya terekam indah, terekam di kitab suci. Karena dia bisa memaknai ketulusan dalam bersahabat. Coba nemeni 300 lebih tahun untuk melindungi hamba Allah yang terancam. Itu. Jadi kalau Bapak selagi itu sudah karena Allah, demi Allah, jangan takut di tengah keterancaman. Antum cek cerita semua orang yang terancam karena Allah, akhirnya endingnya diselamatkan. Dan cara Allah menyelamatkan hambanya itu nggak terpikirkan, coba. Kan nggak pernah terpikirkan Ashabul Kahfi lari dari tempat ancaman itu diselamatkan dengan cara Allah. Coba lihat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad di gua mana, Pak? Sur, ketika dikejar musuhnya. Yang Abu Bakar radhiyallahu an ketika itu, demi Allah, kalau seandainya kan udah datang ke guanya, Pak. Bapak kalau umroh kan tahu tuh. Itu datang ke guanya. Kalau seandainya dia itu ngelihat kakinya aja ngelihat saya, karena cetek guanya. Coba, bagaimana Allah selamatkan dengan dihilangkan pandangan yang ngejar itu pada saat-saat. Allah harus menyelamatkan hambanya. Gitu. Allahu Akbar. Ini ketulusan. Ketulusan di dalam mencintai, menyayangi seorang saudara kita karena Allah, yang membuat orang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang diberi naungan Allah di masa enggak ada naungan. Rajulani tahaba fillah. 2 orang yang berkasih sayang karena Allah. Yang kedua, menjaga kehormatan. Ya Allah, sekarang ini, Pak, mudah sekali orang itu mencederai kehormatan. Padahal hukumannya berat. Coba Rasulullah pernah ketika Isra Mi'raj itu ditampakkan sesuatu yang paling mengerikan apa, Pak? Ditampakkan banyak hal, di antaranya diajari Jibril bekam itu pada saat Isra Mi'raj. Jadi bekam itu enggak main-main, Pak, turunnya di langit. Semua syariat itu turun di bumi, bekam turun di langit, berarti istimewa. Nah itu ketika itu Rasulullah ditampakkan seorang yang diberi oleh Allah kuku terbuat dari tembaga yang lancip digunakan untuk garuk muka dan dada. Rasulullah tanya, siapa itu Jibril? Haulai, coba, haulai yakuluna lahma akhihi, mereka itulah
orang yang tukang makan daging bangkai teman sendiri, wa yaqauna fi a'radihim, dan sering mencemari kehormatan saudaranya. Makanya betul Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan faktor su'ul khotimah itu banyak, tapi didominasi oleh 4. 1, menyanyiakan sholat. 2, durhaka kepada kedua orang tua. 3, kecanduan khamr, apalagi narkoba. Yang keempat, orang yang suka melecehkan kehormatan orang lain. Jadi kerjaannya fitnah, ghibah, namimah. Kemarin yang sudah kita sampaikan. Tuh kan? Tuh, makanya di sini harus dijaga. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kehormatan. Jadi sedikit bagian dari hak persaudaraan itu jangan kamu lecehkan kalau nggak bisa memuliakan gitu loh Pak. Nah yang ketiga husnudzon, itu aja. Jadi ikhlas, jaga kehormatan, jangan suudzon. Husnudzon aja. Sebelum kita mendapatkan suatu fakta, jangan kita itu wala tajassasu, nyari-nyari. Wah jangan-jangan, nah kan gitu. Jangan-jangan dia muka-muka selingkuh tuh. Duh, dari mana Pak? Antum tiba-tiba jadi dukun muka. Wah kayaknya muka-muka pengecut. Kayaknya muka-muka tukang ngutang. Masya Allah. Jadi tiba-tiba ada sebagian orang menjadi profesi peramal muka. Padahal alamat indikasi antum belajar psikologi muka juga nggak pernah. Sehingga antum bisa mengamati. Antum punya latar belakang untuk mengetahui watak-watak orang lewat gerakan tubuh juga nggak punya. Nggak boleh. Kecuali kalau udah ada fakta, umpamanya ada orang yang sekarang ini jelas sekarang keluar hotel sama perempuan. Nah itu makanya Umar bin Khattab mengatakan man arrada nafsahu mawaqi'ad duham fala yalumanna man asa'a bihi dhon. Siapa yang menjeburkan dirinya di dalam sesuatu yang meragukan, jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Umpamanya ada ustadz yang keluar masuk gedung film, umpamanya. Ya terlepas dari orang awam posisi dan menilainya, tapi ustadz katanya setelah dicek, di cross check dalam rangka menguji iman, masya Allah, hebat ya. Padahal iman diuji di masjid aja susah. Terus keluar masuk diskotik, wah ini ada apa? Ya jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah dan Rasulnya mengumpamakan ukhuwah itu cukup indah. Al-muslim lil muslim kan bunyan. Coba, kal bunyan. Kita itu saling menguatkan, mengokohkan, melindungi, menaungi. Bukan saling melecehkan, menjatuhkan, saling gasak, saling gesek, saling gosok. Kayak ilmu ATM. Kan gesek, kartu, gasak, barang, gosok, dodo kan gitu. Itu ilmu kartu kredit ya. Gesek, gasak, gosok. Duh. Ada orang yang punya mental seperti itu. Nah, sementara karya yang diberikan minimal kalau kita itu nggak bisa memberi manfaat, jangan ganggu kan Pak. Nggak ada. Sementara kata Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Tuh, ini gitu. Di antara hadis yang Rasulullah ungkapkan perumpamaan ukhuwah, masalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan orang mukmin di dalam cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya seperti satu tubuh. Lihat Pak, ketika sekarang ini telinga sakit, tangan itu aktif untuk membantu meringankan sakitnya telinga. Ketika kaki kita kemeng, sekarang tangan juga, anggota tubuh nggak bisa tidur, panas. Makanya suatu hal yang sangat disayangkan, ada sebagian orang yang punya mental SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gimana gitu? Padahal minimal 3 itu Pak.
ikhlas tulus dalam mencintai saudara kita, menjaga kehormatan sesama. Jangan suudzon. Kan gitu. Apalagi hal yang ringan yang bisa kita persembahkan, gak butuh modal Pak, mendoakan saudara kita. Pernah nggak kita di dalam sujud kita pernah menyebut nama salah satu nama kita teman di kantor? Ya Allah, mudah-mudahan atasan saya sukses dalam kerjanya. Pernah nggak? Jangan-jangan kita doain istri aja nggak pernah. Gimana mau bisa hebat? Sementara Pak, dahsyatnya kita itu saling mendoakan. Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang hamba muslim untuk saudaranya itu sangat dikabulkan. Wa ala ra'sihi malakun muwakkal, di atas kepalanya itu Allah tugaskan malaikat. Kullama da'a li akhi bi khairin, setiap dia berdoa baik untuk saudaranya, malaikat mengatakan amin walaka bimithlihi, kamu dapat sepadannya. Tuh. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, ya Allah, cukupkanlah rezeki dia. Kita dicukupin oleh Allah karena sepadan. Gitu. Makanya ketika Imam Ahmad ketemu dengan anaknya Imam Asy-Syafi'i, mengatakan, wahai Ananda, bapakmu orang yang salah satu 6 orang yang saya doakan tiap sujud saya. Allahu Akbar. Itu Pak. Punya enggak kita itu saudara karena Allah yang tulus, kemudian kita doakan setiap saat. Yang sono juga akan terketuk sinar hatinya, karena Masya Allah rohani itu kayak sinyal Pak. Ketika ada satu kesatuan nyambung. Makanya Rasulullah katakan al-arwahu junudun mujannada. Roh itu seperti sekompi pasukan, nyambung tanpa kabel. Seperti sinyal HP kita, tidak ada kabelnya, tapi nyambung. Ketika kita tulus mendoakan dia, ketika kita tulus di dalam mencintai, menyayangi dia, maka dia juga akan sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kaitannya dengan penyakit ukhuwah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Yaitu apa? Saling menghina. Ya, kadang di antara kita itu ada satu dengan yang lainnya saling mencela menghina. Itu penyakit ukhuwah. Yang keduanya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Ya, ngeledek, ngolok-ngolok, memberi gelar-gelar yang tidak baik. Ini juga penyakit ukhuwah. Disebutkan di dalam. Makanya Pak, Sarah itu sebetulnya yang pertama kali menetapkan, memberikan landasan adalah Islam. Menghina kulit, menghina ras, etnis, agama. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu. Terus penyakit berikutnya di dalam masalah ukhuwah ini adalah ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Suudzon, ya. Wala tajassasu, nyari-nyari celah. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'da, yaitu ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, wallahu a'lam bissawab. Cukup. Kita coba sekarang ini buka tanya jawab supaya yang sudah masuk ke dalam alam lain bisa cepat keluar, karena ini tidak ada ruqyahnya. Kalau kesurupan jin ada ruqyahnya, tapi kalau kesurupan ngantuk ini ruqyahnya tanya jawab. Ya, silakan. Silakan Pak. Ada waktu 15 menit atau 10-15 menit. Silakan. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Udah tapi tidak terkait dengan materi ini. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Kan ada 2 pendapat tadi ya. Iya. Bahwa pendapat pertama mengatakan makmum cukup mendengarkan tasmih. Yang kedua tetap wajib
Iya. cenderung yang mana, Ustaz? Yang pertama. Kedua, ada sebuah pendapat yang mengatakan terkait dengan materi yang lalu ini, Lailatul Qadar, Iya. bahwa Lailatul Qadar itu beliau berpendapat sudah nggak ada. Iya. Lailatul Qadar itu kan malam diturunnya Al-Quran. Iya. Nah, itu sudah selesai di peristiwa ketika memang Quran itu diturunkan, sehingga beliau berpendapat bahwa ya sudah nggak ada lagi Lailatul Qadar itu. Iya. Mungkin ada komen atau pendapat, Ustaz? Baik. Yang pertama, soal kaitannya dengan membaca Fatihah di belakang imam. Sebetulnya kalau kita uraikan secara rinci, para ulama yang otoritatif, ya, karena di sana ada ulama yang tidak otoritatif. Ya, yang otoritatif Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, sama Imam Ahmad. Di sini kalau Imam Asy-Syafi'i mutlak wajib membaca salat sirron wa jahron. Dan itu. Beliau berpatokan kepada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Kitab. Maksud Fatihatul Kitab yaitu Al-Quran. Ini Fatihah. Yang kedua yaitu Imam Abu Hanifah. Wajib hanya mendengar saat sirron wa jahron. Baik solat sirri maupun jahri. Maksudnya sirri itu pelan, jahar itu keras. Wajib mendengar, dalilnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Itu. Jika dibacakan itu, dan di sini imam membacakan walaupun yang sir enggak didengar. Fastami'u lahu, cukup mendengar. Dikuatkan dengan hadis mursal lagi, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Siapa yang punya imam, maka qiraahnya imam cukup bagi makmum. Maka dari dua hadis ini Imam Abu Hanifah memutuskan tidak perlu membaca. Nah, Imam Malik sama Imam Ahmad membedakan wajib disirri karena enggak dengar. Tidak wajib dijahri karena kewajiban jahri itu mendengar. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang paling mu'tamad untuk menengahi semua ini adalah pendapat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Di mana beliau meriwayatkan hadis man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayakhidajun ghairu tamam. Barang siapa solat dalam solatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka solatnya cacat, tidak sempurna. Ini pendapat Abu Hurairah, perawi hadis ini. Nah, ketika beliau ditanya tentang hadis ini, bagaimana kalau kita itu sholat di belakang imam, jadi makmum, iqra biha fi nafsik. Kalau jahar keras, baca di dalam hatimu. Jadi imam baca kita baca juga. Dan ini lebih mengena khusyuknya. Telinga kita mendengar, hati kita fokus menyambungkan. Itu kan khusyuk. Dan ini menuntut juga kita untuk terus bisa mengikuti di awal sholatnya imam. Tuh, makanya kalau kita ditanya mana yang lebih mu'tabar pendapat ini, rajih pendapatnya Abu Hurairah, menengahi seluruh pendapat ini. Artinya pendapat yang membaca kena, membaca saya kok, lisan saya. Ya. Hati saya, maaf. Terus kalau pendapat yang mendengar, wajib mendengar telinga saya. Jadi ketika kita sekarang ini fastami'u lahu, kita dengar, membaca hati. Dan bacaan itu kan ada 3 memang kan. Bacaan yang 2, bacaan lisan, bacaan hati. Makanya iman itu ada 2 kan, qaul fil lisan wa qaul fil qalbi, berupa i'tiqad, ya, dan yang lainnya. Oke. Ini soal kaitannya dengan pendapat bagaimana kita itu bersikap membaca Fatihah di belakang ini imam. Oke. Mana Pak? Masih ada waktu? Iya.
Masya Allah, ini dapat keutamaan puasa. Puasa yang paling utamaan, paling menonjol itu tidur enak ya Pak. Masya Allah itu, dan itu sangat dirasakan sekali. Semua orang mendapatkan fadilah ini. Gitu. Kenapa? Ternyata ada rahasia Pak. Ketika jam segini itu kolesterol stabil, trigliserid stabil, asam urat stabil. Itu makanya nanti makan itu naik lagi. Apalagi umur di atas 50 itu semua turun. Yang naik cuma 3, trigliserid, asam urat sama kolesterol. Itu yang gampang naik. Oke. Kaitannya dengan Lailatul Qadar. Memang Pak, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya, ini Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari, itu menyebutkan pendapat sampai lebih daripada 60-70. Di antaranya itu. Tetapi pendapat itu kontras, dan di antara pendapat yang paling dilemahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah pendapat Lailatul Qadar sudah tidak ada. Kenapa? Karena Allah mengomentari Lailatul Qadar itu semuanya dengan fi'il mudhari' bukan mati. Lihat, inna anzalna sampai tanazzalul. Lihat, fi'il mati, tanazzalul malaikatu menunjukkan terus-menerus. Ya, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbi min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Tanazzal itu fi'il madhi yang memberikan makna terus-menerus. Contoh, tanazzala al-malak fi kulli yawm hatta matla'il fajr, berarti terus-menerus. Terus kemudian Rasulullah SAW juga memotivasi man. Berarti di sini untuk umatnya siapa saja. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu. Dan juga hadirin sekalian, di dalam masalah prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang wafat itu tetap melakukan iktikaf dan qiyam, dan dikomentari oleh Aisyah, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa syadda mi'zaru, mengencangkan ikat pinggangnya. Dan setelah itu tidak ada satu teks pun dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan habis tutup. Makanya masa Abu Bakar masing-masing di rumah, masa Umar bin Khattab dilanjutkan iktikaf dan tarawih di masjid dalam rangka untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan Makkah Madinah dari mulai zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah padat dengan jamaah iktikaf untuk mengejar Lailatul Qadar sampai sekarang. Dan nas-nas tek-tek hadis Al-Quran maupun hadis menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu akan terus ada. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa yang saya baca ketika aku menemukan Lailatul Qadar? Rasulullah katakan apa? Quli, katakan mutlak. Tidak ada satupun nas, tek, lafaz yang bunyinya ini khusus masa hidup saya ya Aisyah, nanti setelah saya mati udah nggak ada lagi. Bahkan ucapkan Lailatul Qadar, dan juga ini bisa ditiru karena ucapan Rasulullah yang diberikan kepada sahabat tertentu, kasus tertentu, itu al-ibratu bi'umumil lafzi dalam kaidah usul usul tafsir. Yang kita ambil adalah umumnya konteks, bukan sebabnya konteks itu, maksudnya ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Masih ada satu lagi barangkali. Silakan Pak. Itu Pak ya. Ya, memang tidak ada satu perbedaan yang paling terbanyak kecuali Lailatul Qadar, Pak. Kenapa? Karena memang Lailatul Qadar itu enggak ditetapkan oleh Allah malam pertama gitu. Kalau malam pertama langsung selesai itu mudik semua, repot juga. Habis tuh masjid bubar. Iktikaf Mas, Lailatul Qadar selesai, ya. Makanya kenapa diletakkan di akhir? Rata-rata di akhir itu lemes,
Kenapa disamarkan supaya kita ngejar dari awal sampai akhir? Kenapa sekarang ini tidak diberikan tanda-tanda juga pada orang supaya orang nggak sombong? Coba tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar badu eklemis gitu kan gitu. Atau Masya Allah dalam waktu seminggu itu keluar sinarnya di jidat. Wah repot nanti, amin sombong. Habis amal karena takabur. Kayaknya ditetapkan pada alam. Rasulullah memberikan satu tanda, pagi itu matahari terbit seperti mangkuk, kemudian tidak terlalu cerah dan panas. Itu aja alam, bukan ke orang. Makanya kalau ada yang bicara bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar, semua benda-benda di sekitar kita bersinar. Nah, emang film Aladin apa? Enggak, katanya terus ikan-ikan di lautan keluar semua. Dah orang nggak sholat Pak, ngejar ikan nanti. Repot ya, jalan semua nanti malam Lailatul Qadar. Nggak ada itu. Dan bahkan ada yang mengatakan lagi pohon-pohon tumbang bersujud nanti balik lagi. Nah ini film horor. Ya, nggak ada ya. Jadi kita tidak mengenal hal-hal yang seperti itu dalam hadis satupun ya. Allah a'lam. Ada lagi? Ini kayaknya nggak kepancing juga ya. Masya Allah. Ini dipancing apa kira-kira ya? Silakan Pak. Oke. Ya, ini terakhir. Insya Allah besok kita khutbah. Temanya adalah sihat mental spiritual dengan Ramadan. Ya, Insya Allah kita akan coba mengupas ya, tanda-tanda hati sehat. Ya, karena pada akhirnya adalah segala sesuatu itu hati, Pak. Badan yang segini gedenya itu kalah dengan yang segumpal. Hati itulah yang menentukan kita itu nyaman kerja, tidak nyaman kerja. Hati itulah yang melanjutkan rumah tangga atau tidak. Istri yang riang dan gampang menerima pemberian akan memperpanjang umurnya dan umur rumah tangganya, kan gitu. Udah hati kan. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim bahwa pusat kehancuran hidup manusia itu ada dua, menyanyiakan waktu sama menyanyiakan hati. Insya Allah kita akan bahas besok pada khutbah Jumat. Biidznillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan, segar, bugar, prima sampai akhir Ramadan. Ya, yakin ini enggak mudik, saya kira di sini nanti khatam 5 kali lah minimal Qur'annya, Masya Allah. Amin. Ya, terus kemudian jangan lupa ya, ada sedikit uang untuk disedekahkan, karena afdalnya sedekah itu as-sadaqatu fi Ramadan, untuk siapa aja. Tapi yang utama kata Rasulullah, as-sa'i 'alal armalati wal masakin, orang yang berusaha menopang hidupnya janda dan miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah, wa kal qa'im bil lail, seperti qiyam malam hari, wa sha'im bin nahar, siam di siang hari. Allahu akbar. Jadi sedikit beri nenteng hari libur ini Ahad 5 bungkus untuk bikin orang buka puasa. Kasih kurma Tunisia atau ini 1 kotak 50.000, 55. Nasi Padang paling 20. Ya Allah, mudah-mudahan ikhlas. Terus jangan juga dipoto, di-upload. Nanti yang lihat lebih banyak daripada kreseknya, kan gitu. Masya Allah, dilihat 50, 100 yang like gitu kan. Ternyata cuma 5 bungkus. Kan banyakan like-nya, Pak. Ya, jangan. Itu bukan ke sana ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.